3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Amik, kembali lagi nih sama aku di acara Bincang Sabtu, podcastnya mahasiswa. Nah sebelumnya perkenalkan, nama aku Fitri Rahayu dan aku gak sendirian nih, aku ditemenin sama teman aku. Siapa nih Kang? Namanya Kang. Oh ya. Nama saya Aditya Risandi, saya mahasiswa STEMIK Amik Bandung, semester 5 jurusan Teknik Informatika. Nah, beliau itu merupakan mahasiswa STMIK Amik Bandung semester 5, juga merupakan mahasiswa aktif di organisasi pecinta alam atau Dewa Daru. Nah, kali ini kita ada di mana nih, Kang? Boleh dong? Kita sekarang lagi ada di Taman Hutan Raya Juanda, Kota Bandung. Nah, betul banget nih teman-teman. Kali ini kita berada di Taman Hutan Raya atau yang sering kita sebut sebagai Tahura di Kota Bandung. Tepatnya di Dago ya ini? Iya. Nah, tepatnya itu di Dago. Nah, Sobat Amik. Lanjut. Nah, Taman Hutan Raya atau yang sering kita kenal sebagai Tahura ini, tepatnya hari besok itu ya, hari besok tanggal 28 kita tuh bakal memperingati hari menanam pohon. Nah, menurut Kang Adit nih, gimana sih pendapat Kang Adit untuk hari besok tentang penanaman pohon? Oh iya. Nah, besok kan tanggal 28 Betul, November. tepatnya besok. Nah, apa sih tujuan untuk hari menanam ini? Nah, tujuan dari untuk hari menanam pohon nasional ini yaitu untuk menyadarkan masyarakat tentang untuk peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan di sini dalam artian yaitu untuk menjaga lingkungan dari kerusakan alam dan kita melakukan penanaman dengan cara melakukan penanaman itu agar bisa mencegah kerusakan alam lebih fatal. Jadi dengan cara melakukan penanaman. Nah, penanaman pohon secara nasional ini pertama diselenggarakan di Bogor. Itu dilakukan secara serentak. Di Bogor? Iya, itu pertama kali dilakukan. Pada tanggal berapa nih Kang kira-kira? Sama tanggalnya itu sekarang. Oh iya, tanggal 28 di Kota Bogor tepatnya. Iya, itu untuk pertama kalinya dilakukan penanaman serentak. Berarti kan ada lagi nggak pendapat dari Akang atau? Mungkin itu aja. Oke, nih guys, itu pendapat dari Kang Aditya ya tentang peringatan Hari Penanaman Pohon. Nah, kali ini juga kita di sini bakal mewawancarai kepala dari Taman Hutan Raya ini atau Tahura. Nah, buat sobat Amik pasti penasaran kan gimana sih kayak pendapat dari kepala Tahura tersebut. Nah, langsung aja yuk kita lihat wawancara berikut ini. Yuk. Saya sebagai host pada podcast hari ini, saya dengan kalian sebagai kepala Tahura Juanda. Nah, Pak, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama yaitu, Bapak nggak sih kenapa tanggal 28 November itu menjadi Hari Menanam Nasional? Ya sebenarnya selain Hari Menanam Nasional juga ini Hari Dongeng ya. Oh iya. Jadi apakah Hari Dongeng itu disengajakan ketemu dengan Hari Menanam Pohon, jadi menanam pohon seperti dongeng, saya nggak tahu juga ya. Iya. Cuma tanggal 28 November ini itu bisa di googling ya, itu tanggal 28 November 2007 itu ada aksi gerakan menanam secara nasional di Cibadak di Kabupaten Bogor. Oh, yang di Bogor itu. Nah, sejak saat itu kemudian ditetapkan 28 November sebagai hari menanam pohon nasional. Itu hanya penetapan seperti itu. Jadi sejarahnya ringkasnya seperti itu. Sejarah ringkas seperti itu. Tapi bertepatan dengan itu juga hari dongeng ya, hari dongeng nasional. Ya. Jadi apakah dongeng dengan pohon itu sama ya? Saling terhubung. Satu ya? Iya. Oh, ya. Jadi satu. Kok bisa tepat gitu ya? Iya. Juga gitu. Kenapa bisa berbarengan gitu ya? Bisa berbarengan. Apa mungkinkah ada suatu hal yang ada sesuatu di baliknya gitu kan? Iya barangkali ya, tapi apa kebetulan atau gimana gitu? Iya. Mungkin ini juga sekarang hari lahirnya seseorang ya. Pasti ada sih. Iya, bertepatan dengan. Oke, terus apa lagi? Nah, Kan nggak serius. iya. Nah, pada
tanggal 28 November ini apakah Tahura Juanda ini mengadakan suatu acara? Peringatan ya? Iya. Enggak, kita secara khusus enggak mengadakan hari peringatan. Kalau secara nasional, secara provinsi ada, cuman Tahura secara khusus enggak. Oh, Tahura secara khusus enggak. Tapi kita kan tiap hari nanam, ya. Jadi kita enggak memperingati satu. Jadi ada sulam pohon yang mati atau yang anakan yang perlu dirawat itu kita sulam. Jadi tiap hari kita nanam terus. Berarti enggak cuma pas hari menanam nasional aja ya? Iya. Terakhir menanam kapan Pak? Di mana juga? Kemarin sore. Kemarin. Di mana itu Pak? Di Goa Belanda. Oh, di Goa Belanda. Kebetulan ada yang longsor kita tanam. Nah, itu penyebab longsornya kira-kira kenapa itu? Nah ini kan di hutan ya. Iya. Hutan Tahura kan ada tebing-tebing gitu ya. Iya. Itu pasti ada terjadi longsor. Cuma longsornya itu kebetulan tidak di daerah publik kebanyakan. Oh iya. Jadi daerah-daerah yang memang tidak terjangkau Tidak publik. terekspos oleh publik gitu yang nggak dilihat wisatawan. Kecuali ada rumah yang di atas tuh, tebing-tebing di atas tuh ada Oh, rumah ya. iya, iya. Nah itu suka longsor tuh, rumah-rumah yang di atas tebing itu, tebing Tahura ya. Saya pikir suatu saat mereka juga akan kena longsor. Arah di sana. Apa villa-villa yang ada di Oh, yang di bawah. pinggiran itu. Ada 14 titik longsor di Tahura. Oh, ada 14 titik longsor. Yang di atasnya banyak perumahan, banyak rumah-rumah, banyak Nah, dari Tahuranya sendiri itu Pak melakukan pencegahan nggak sih Pak buat supaya nggak longsor itu? ya itu kan kita tanamin pohon, terus kita airnya juga kita alirkan dengan baik. Oh iya. Dan ada banyak kaliandra juga ya di sana. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa mencegah longsor. Iya sih Pak. Kan kalau longsor juga kan kita takutnya gitu kan pas ada wisatawan. Oh nggak ada. Oh, nggak. Kalau yang pas jalur wisatawan enggak. Oh enggak. Jadi jalurnya itu di tebing yang tidak dilewati. dilewati wisatawan. Kan wisatawan itu ada treknya ya. Jadi Iya. wisatawan itu nggak boleh juga keluar dari treknya. Oh. Karena kan ini kawasan yang cukup berbahaya sebenarnya. Tidak seperti kebun raya Bogor yang semuanya bisa dimasukin ya. Iya, iya. Ini mah kawasan konservasi yang 528 hektar ya. Hektar ya. Jadi kalau kita sehari tuh belum nyampe juga ke ujung tuh kalau jalan. Karena kan begitu luasnya ya Pak ya. Kamu pernah nggak ke sana belum ya? Nantilah kita explore. Iya benar. Nah, kita kan sekarang lagi di Tahura nih Pak. Kira-kira Bapak boleh menceritakan sedikit tentang sejarah Tahura ini sendiri? Oh gitu ya? Ya. Sedikit aja ya. Karena beritanya tuh banyak di Google, banyak di website Tahura juga banyak. Jadi Tahura itu awalnya itu kebun raya atau taman hutan atau kawasan konservasi yang dibangun Belanda nih. Oh, bekas peninggalan Belanda. Dulunya tuh tempat penanaman pohon juga ya. Kemudian tahun 1985 itu oleh waktu itu Gubernur Jawa Barat tuh Pak Masudi itu mengusulkan kepada Presiden ini untuk dijadikan Taman Hutan Raya. Jadi 14 Januari 85 itu ini tahunan Taman Hutan Raya pertama di Indonesia. Sebelumnya, pertama di Indonesia nih. Sebelumnya itu bernama Kebun Raya Taman Wisata Curug Dago tadinya. Kemudian berubah menjadi Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Ada 34 taman hutan raya di Indonesia. Semuanya pakai nama-nama pahlawan. Dan ini yang pertama. Oh, yang pertama di Insinyur Haji Juanda. Nah, yang kenapa gitu Pak bisa berganti nama? Ya dari ini tadi Bapak kan bilang bahwa ini tadi namanya Taman Curug Dago. Berganti nama. Mungkin waktu itu untuk menghormati Pak Juanda ya. Pak Juanda kan pahlawan nasional. Kebetulan asalnya dari Jawa Barat. Iya. Terus ini kita rakyat Jawa Barat dengan pemerintah Indonesia ingin menghormati Perdana Menteri, salah satu Perdana Menteri yang menciptakan ini ya, apa namanya, deklarasi Juanda ya, yang tadinya luas Indonesia hanya sedikit, kemudian jadi 5 kali ya. Nah untuk membuat itu, memperingati itu, menghargai jasa pahlawan tersebut, maka dinamakan. Ini kita lihat ke sini ya, biar nggak monoton. Oh ini, ya ini ya. Nah ini deklarasi Juanda. 13 Desember 1957. Nah ini diresmikannya tanggal 14 Januari oleh Presiden sebagai Taman Hutan Raya Pak Presiden Indonesia ini ya. Oh berarti dari mulai tahun ini namanya resmi menjadi ini untuk memperingati Bapak Juanda Ya. yang telah membuat salah satunya deklarasi Juanda itu ya.
Oke, kita kesini lagi ya. Oke, bisa balik lagi. Nah, dari kan Tahura ini kan udah lumayan lama ya Pak. Nah, kira-kira apa sih Pak perubahan yang signifikan dari pertama sampai dengan Yang jelas ya, ini kan dulunya Tegalan nih. Kita lihat ya sekeliling ya. Sekarang tuh udah jadi hutan. Oh iya. Banyak yang kawasan-kawasan yang tadinya enclave juga kita bebaskan, kita hutankan. Oh. Gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau dibanding dulu dengan sekarang, tentunya jauh lebih subur dan jauh lebih banyak spesiesnya ya. Spesies kita itu ada 470-an jenis pohon. Belum lagi yang herba, belum lagi yang perdu, belum lagi yang ini apa namanya, lubut dan sebagainya ya. Nah, tapi untuk jenis pohon aja itu 475-an. Wow, lumayan banyak juga Pak. Kalau dibanding zaman Belanda, dia lebih subur sih kalau kita lihat ya. Berarti spesies tersebut tersebar ya Pak? Ya, ada kelompok-kelompoknya. Ada kelompok kayak itu tuh bayur tuh ya. Yang itu tuh bayur Sulawesi. Oh, yang itu yang itu. Jadi kita buat zona-zona atau kelompok-kelompok tanaman koleksi. Kan Tahura ini kan koleksi tanaman ya. Jadi ada koleksi menyan, ada koleksi bayur, ada koleksi pinus, ada koleksi apa namanya? Apa ya? Pohon apa tuh namanya tuh? Ini apa? Pohon pelangi. Nah, itu ada beberapa koleksi pohon yang kita tanam di kelompok-kelompok. Oh, jadi setiap spesiesnya itu dikelompok-kelompokkan? Dikelompok-kelompokkan. Tapi ada juga yang dicampur juga ada. Oh, ada yang untuk daerah-daerah tertentu. Misalnya di zona inti atau di zona penyangganya atau di zona itu namanya zona konservasi. Nah, itu acak semua tanaman bisa ditanam sesuai dengan kemampuan pohon itu. Sesuai dengan kekuatan pohonnya juga. Nah, kira-kira kan kalau saya lihat dari depan tadi kan di sini kan banyak wisata tuh Pak. Di sini tuh ada wisata Pak. Ini wisata ini sebenarnya bukan tujuan utama ya. Ini hanya kebetulan bisa ditunjang oleh ini, maka ada wisatanya. Ya, wisatanya wisata alam ya. Cuma di sini juga dipakai gathering, dipakai kegiatan kuliah, dipakai juga outbound, dipakai juga field trip. Karena kayaknya nggak ada juga dekat-dekat Bandung yang kayak gini gitu kan. Jarang. Oh, bukan jarang, nggak ada kayaknya. Iya sih. Oh, cuma satu Cuma ya. satu-satu. Oh, jadi dipakai. Nah, cuma itu hanya di ruang publiknya saja ya. Jadi dari Gua Belanda ke sini hanya sekitar 7 hektar yang bisa dieksplor untuk kegiatan itu. Di luar itu udah nggak bisa, karena udah sangat berbahaya ya. Jadi mereka tuh hanya di sini saja. Hanya di sekitar kantor. Dari Gua Belanda ke sini, begitu masuk Gua Belanda ke sana sampai ke Maribaya, itu udah daerah yang kalau bisa dibilang tuh wisata alam yang sebener-benernya. Kalau ini lebih banyak kayak gitu ya, ada foto booth, ada photoshoot, ada kayak gini podcast. Ada tempat-tempat spot foto lah ya Pak. Ada, itu pun daerahnya. Nah, tadi kan Tahura ini kan luasnya hampir 528 hektar. Kira-kira itu dalam lingkup itu ada desa apa aja tuh Pak yang terjangkau sama Kalau Tahura? desanya itu ada di luar. Oh, di luar. Ada luar. Ada 8 desa di sekitar Tahura. Oh, ada 8 desa. Kalau di dalam Tahura itu nggak ada desa. Cuma ada satu aja kampung ini. Kampung apa namanya? Salah satu kampung tuh di Sekejolang namanya. Ada luasnya 7 hektar. Itu ada di tengah Tahura. Oh, di tengah-tengah. Oh, pas di tengah-tengah Tahura. Oh. Jalan masuknya pakai jalan masuk Tahura juga dia. Oh, itu. Berarti yang di depan itu ya Pak? Yang jauh di sana. Oh, yang jauh. Dari sini sekitar 6 kilo. Oh, lumayan jauh. Kira-kira di Tahura ini tadi kan ada banyak pohon yang memang spesiesnya udah ratusan gitu Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak bunga, tanaman atau yang memang dilindungi gitu Pak di sini? Salah satunya yang baru tuh ya, itu ada spesies terkecil. Apa itu? Anggrek terkecil di situ. Itu nama spesiesnya malah baru kita temukan, belum ada ya. Jadi masih belum terdata. Masih Taenophyllum sp tadinya. Tadinya kita pikir Taenophyllum glandulosum, tapi setelah kita telusuri DNA-nya, ternyata itu belum ada namanya. Belum. Jadi sekarang masih dipakai sementara itu Taenophyllum THRJ, maksudnya Taenophyllum taurojuanda. Karena spesies itu ternyata cuma ada di sini. Oh, ditemukan di sini atau ditemukan di tempat? Ditemukan di sini ternyata. Tumbuh secara tidak sengaja berarti. Kecil dia, hanya sekitar 2 mili yang kalau udah kalau udah berbunga. Kalau kita ngeliat juga kan nggak kelihatan banget ya. Bisa sih, kamu kan bisa tajam matanya. Cuma kalau diperhatiin baru kelihatan.
Tapi emang sekecil itu ya Pak? Sekecil itu. Itu anggrek ya. Oh. Kalau jenis pohon, Nah ini yang paling besar nih. Ditanam oleh Pak Masudi ya, yang ini nih. Nih, nah ini Gubernur Jawa Barat tanggal 23 Agustus 68, sebenarnya itu 68, bukan 69 ya? Ini ditanam oleh Pak Masudi nih. Mudah-mudahan nggak tumbang nih ya. Udah sangat tua dan sangat besar ya. Oh berarti kalau ada yang menanam dikasih Nggak semuanya. Nggak semua. Kalau semuanya yang nanam dikasih itu, Wah. udah kayak makam Iya ya. juga sih. Ada padungnya Iya. gitu ya. Jadi Hanya tempat-tempat tertentu aja. orang-orang tertentu juga ya Pak? Enggak juga sih, kamu juga boleh kalau nyumbang, misalnya nyumbang pohon kita kasih nama, pengen kasih nama, tuh kenapa harus kasih nama gitu kan? Oh. Pengen eksis, Iya. gitu bantuin juga sih. Bisa. Gitu kan. Nah, untuk Tahura sendiri, ini beroperasinya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Sementara ini masih pandemi ya, jam 8 sampai jam 4. Oh masih dibatasi. Kira-kira kapasitasnya berapa ya Pak? Hanya maksimal tuh 1.000 ya. Tapi nggak sampai 1.000 sih, rata-rata 300-an. Per hari? Kecuali Sabtu Minggu ada. Tapi Malah tetap, kadang-kadang kosong. Oh iya. Senin tuh kosong. Karena kan itu weekday nih. Kalau weekend kan kayak sekarang. Ya, tapi juga berkelompok-kelompok kecil ya sekarang tuh nggak kayak sebelum pandemi itu besar sekali ya. Sampai 4.000, 3.000 sehari. Sekarang sampai 1.000 aja udah susah. Udah susah. Nah, kira-kira protokol kesehatan yang dijalankan di Tahura sama pandemi ini Ada yang lalai, ada yang enggak. Sama kayak di jalan-jalan kota ya. Iya. Karena udah merasa bebas gitu ya. Kayak kita nih nggak pakai. Iya. Kenapa kita nggak pakai? Biar kita kelihatan di situ ya. berarti kalau Tapi soal saya udah antigen ya. udah Oh, negatif. Kamu udah kan? Iya. saya juga Udah antigen nih, jadi beres nih. saya juga udah vaksin 2 kali. Oh, karena kita udah yakin kemarin kita antigen dulu, makanya kita Iya. Nah, mungkin ya gitu dulu sih Pak. Oke. Nanti bisa kita lanjutkan mungkin lain hari. Kalian explore juga. Ya, silakan ekspor tuh, ada gua Belanda, gua Jepang. Gua Belanda, lu siapa gitu. Iya. Makasih Pak. Mangga. Nah, Sobat Ami, itu dia wawancara atau dari Kepala Tahura sendiri bersama Kang Adit. Nah, oke nih, buat teman-teman Sobat Ami, pastinya udah tahu dong kayak pendapat dan sejarah dari Tahura sendiri, langsung dari Kepala Tahuranya sendiri. Nah, langsung aja nih Kang, pesan Akang buat teman-teman yang nonton live kita kali ini tentang penanaman pohon ini gimana nih? Oke. Kalau pesan dari saya sendiri sih tetap peduli lingkungan, kita jaga alam, pasti alam akan menjaga kita. Nah, oke, itu dia pesan dari Kang Adit nih buat teman-teman, buat aku juga. Kita harus menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Kalian juga jangan harus bisa menanam pohon, melestarikan alam juga supaya lingkungan tetap asri, bener nggak sih? Yang mulai dari hal kecil yaitu nggak membuang sampah sembarangan. Nah, betul banget itu. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton live. Terima kasih juga kepada Kepala Tahura Taman Hutan Raya Bandung, dan juga terima kasih kepada narasumber kita kali ini, Kang Adit. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya. Oke, buat Sobat Amik, mungkin sekian dari aku dan dari Kang Adit. Jangan lupa minggu depan pasti bakal ada podcast selanjutnya dengan tema dan narasumber yang tentunya pasti berbeda. Oke. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan atau tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya Fitri Rahayu pamit undur diri dan saya Aditya Arisandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.